Selamat pagi, Bu Yesa dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahan diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus bias gender dalam pekerjaan di bidang teknologi informasi. Kelompok kami, yaitu kelompok 8, beranggotakan Avelina Lourdes pertama sebagai penyusun dengan NIM 1921140332, saya sendiri, Chandra Kusuma Wardani Putri, sebagai presenter dengan NIM 1921144042, kemudian Francisca Alfoni sebagai anggota dengan NIM 1921144021, Rizky Permatasari sebagai anggota dengan NIM 1921144038, dan Francesca Kabri Nadia, RP, sebagai anggota dengan NIM 1921144040. Kemudian saya akan membahas yang pertama kasus, yang kedua deskripsi kasus, dan yang ketiga analisis kasus. Nah, kasusnya sendiri yaitu gender dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era pembangunan yang semakin pesat dan canggih seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pemetaan pelaku teknologi informasi berdasarkan gender, baik di sektor perguruan tinggi dan pemerintah, sosial dan ekonomi, penggunaan dan pemanfaatan khususnya komputer dan internet berdasarkan gender, manfaat, hambatan yang dirasakan oleh perempuan yang bekerja di bidang teknologi informasi, serta kebijakan apa yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perempuan yang bekerja khususnya di bidang teknologi informasi. Jika dilihat berdasarkan data pelaku teknologi informasi di dua sektor yaitu perguruan tinggi dan pemerintah, terlihat bahwa terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Keadaan ini terjadi karena pengaruh bias gender yang mengidentikan teknologi dengan maskulinitas sehingga membuat perempuan enggan bahkan takut untuk berkiprah di bidang teknologi. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Seharusnya perlu ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja memiliki kesetaraan yang sama harus dihargai bukan berdasarkan gender, melainkan berdasarkan bakat, hasil kerja, dan kompetensi. Membentuk skema pengupahan yang transparan dan adil melibatkan perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan usaha dan serikat, serta memikirkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Kemudian yaitu deskripsi kasus. Keterwakilan perempuan dalam profesi teknik digital masih rendah dibandingkan kaum laki-laki termasuk di Indonesia. Kesenjangan gender tersebut dapat dipengaruhi akses pada teknologi, termasuk internet dan kesempatan perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Dapat dilihat dari keadaan fisik dan sikap dari perempuan. Laporan World Economic Forum tahun 2018 menemukan bahwa rata-rata perempuan kurang terwakili di sebagian besar profesi baru, termasuk industri teknologi digital. Bias gender paling menonjol dalam bidang pekerjaan cloud computing, di mana hanya terdapat 12% perempuan profesional, sedangkan 26% mempunyai kemampuan mengolah data dan kecerdasan buatan. Dengan mengutip tulisan Miranda Marcus yang terbit dalam majalah Forbes tahun 2017, peneliti isu gender dan teknologi itu memaparkan salah satu faktornya yaitu rendahnya representasi perempuan pada bidang tersebut. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai profil perempuan Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa hanya 37,4% perempuan usia 5 tahun ke atas yang dapat mengakses internet, sedangkan akses internet bagi laki-laki di atas 40%. Studi Girl in Touch tahun 2015 yang dilakukan Mastercard di 6 negara Asia Pasifik termasuk Indonesia dengan mewawancarai 1.560 anak perempuan di usia 12-19 tahun menunjukkan
keputusan anak-anak untuk bekerja atau mengejar karir dalam bidang teknologi informasi sebanyak 68% dipengaruhi oleh orang tua, 9% dukungan teman atau ingin mengikuti teman, kemudian terinspirasi, dan 8% dari guru. Kesenjangan gender dalam pekerjaan tidak hanya dilihat dari segi jumlah, melainkan dari aspek upah, yaitu perempuan tidak mendapatkan gaji atau upah yang sama dengan laki-laki sehingga terjadi kesenjangan upah gender. Namun hal ini masih saja kurang diperhatikan oleh pihak berwenang. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Penyebab terjadinya kasus ini menurut kelompok kami yaitu yang pertama, kesenjangan gender dapat dipengaruhi akses pada teknologi, termasuk internet dan kesempatan perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa bidang teknik bukanlah pilihan karir yang cocok untuk perempuan. Dan yang ketiga, keadaan bias gender dalam dunia kerja juga dapat terlihat dari beberapa hal, seperti keadaan fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, serta sikap dan sifat perempuan dan laki-laki dalam pandangan umum. Lalu yang terakhir, solusi. Yang pertama, pihak perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan perempuan yang sudah siap dan keterampilan dan kemampuan menjadi pemimpin dalam bidang teknologi informasi. Dan yang kedua, dari orang tua dapat memperkenalkan kepada anak-anak, khususnya anak perempuan sendiri, mungkin akan diharapkan bisa memperkenalkan dengan cara atraktif dan menyenangkan. Yang ketiga, adanya kesadaran tinggi dari para perempuan pada pentingnya pengarahan terhadap karir. Dan yang terakhir, menghapus kesenjangan tingkat upah antara perempuan dan laki-laki. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari saya, mewakili kelompok saya. Terima kasih bila ada salah kata ataupun ucap, mohon maaf. Terima kasih.